Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari saya mengajak teman-teman semua sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas keberkahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan khusus hari ini nikmat kesehatan yang sama sekali Allah tidak henti-hentinya memberikan kepada kita, sehingga kita bisa sampai sekarang ini di hari ke-24 Ramadan. Dan insya Allah nanti malam sesuai dengan hadis Rasulullah, kita disunnahkan untuk mempererat lagi sarung kita, artinya memperbanyak lagi ibadah dan mengurangi tidur karena malam bertepatan dengan malam ganjil. Salawat serta salam tak lupa kita lakukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Nabi yang sebagai uswatun hasanah di muka bumi ini. Pertama-tama saya ucapkan lagi terima kasih kepada panitia kantin Ramadan atau kajian rutin yang memberikan lagi kesempatan kepada kami untuk mengisi materi kajian hari ini. Jujur ini tadi materi yang dadakan karena kebetulan hari ini pemateri lagi berhalangan hadir, jadi kami usahakan untuk hadir. Jadi ketika panitia menghubungi kami itu, kami usahakan memanfaatkan momen untuk bisa mengisi kajian ini, karena kapan lagi kesempatan bagi kami untuk bisa berdakwah selain dari kegiatan kantin Ramadan ini. Terkait dengan judul yang kami angkat, yang disangka dilarang di bulan Ramadan, artinya ternyata di bulan Ramadan itu ada hal-hal yang sebenarnya kita anggap mungkin bisa membatalkan puasa, padahal sebenarnya tidak. Begitupun sebaliknya, ada yang kita anggap tidak membatalkan puasa, ternyata bisa membatalkan puasa. Nah, di sini kami rangkum menjadi beberapa bagian hal-hal yang dibolehkan atau yang tidak dibolehkan dalam hal membatalkan puasa. Seperti yang kita ketahui bahwa berpuasa di bulan suci Ramadan itu bagi umat muslim atau umat Islam adalah hukumnya wajib, sesuai dengan apa yang terkandung dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya diwajibkan kepada kita bagi umat muslim untuk berpuasa. Jadi ada kalimat diwajibkan sesuai dengan atas apa yang diwajibkan juga kepada umat-umat terdahulu sebelum Islam. Artinya perintah puasa ini bukan hanya ada pada saat Nabi Muhammad SAW mendapatkan kenabian, tapi jauh-jauh sebelumnya, seperti yang diriwayatkan hadis Rasulullah bahwa sebaik-baiknya puasa adalah puasa saudaraku, yaitu Daud. Jadi puasa Nabi Daud yang sehari berpuasa, sehari berbuka, dan seterusnya. Puasa yang merupakan rukun Islam yang ketiga ini intinya merupakan kegiatan mengendalikan hawa nafsu dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa menjadi wajib bagi setiap umat yang telah mencapai masa balik atau yang telah pubertas dan tidak dalam kondisi berpergian jauh atau musafir. Jadi ada keringanan bagi umat muslim yang sedang dalam perjalanan jauh atau musafir, artinya tidak diwajibkan atau bisa mengqada puasanya di luar bulan suci Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan memiliki sejumlah aturan, tapi sayangnya banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui apa saja hal-hal yang boleh atau tidak dibolehkan pada saat berpuasa di bulan suci Ramadan. Kurang lebih ada sekitar 20-an kami catat. Nanti kita jelaskan secara cepat saja karena mungkin keterbatasan waktu. Yang pertama, sahur dan niat. Jadi sahur dan niat merupakan kegiatan untuk mengawali puasa. Sebagaimana hadis Umar bin Khattab, "Innamal binniyat." Jadi semua amalan tergantung daripada niatnya. Niat ini tidak perlu dilafazkan dan tidak perlu, kan ada hilaf juga itu ketika kita misalnya sedang sholat contohnya, apakah harus usalli atau tidak.
Walaupun tidak, itu sudah sah karena niat itu dalam hati, walaupun tidak dilafazkan. Niat wajib hukumnya bagi yang hendak berpuasa, tapi sahur adalah sunnah atau anjuran. Seperti yang diketahui bahwa sahur berfungsi untuk memberikan tubuh asupan makanan agar kuat untuk menahan puasa, tidak makan dan tidak minum sampai waktu berbuka. Namun apabila terlewati, misalnya kita ketiduran, itu tidak dipermasalahkan selama tidak mensolimi diri sendiri, artinya tidak memberatkan diri sendiri untuk berpuasa. Nah, hal yang pertama ini terkait dengan sahur dan niat, ada hal-hal yang kesalahan yang terjadi di masyarakat. Yang pertama itu karena tidak ingin sahur, biasanya orang-orang itu makan duluan. Jadi sebelum tidur dia makan dulu supaya tidak makan sahur, artinya karena malas bangun mungkin atau apa. Nah, itu hal-hal yang kesalahan, karena sesuai dengan hadis Rasulullah, di sahur itu ada keberkahan. Jadi kalau kita mau dapat berkah, kita diwajibkan untuk sahur. Kesalahan kedua, mengawalkan sahur. Ada juga orang-orang biasa karena hanya formalitas ingin sahur, akhirnya diawalkan. Jadi mungkin jam 3 mereka sudah sahur, kemudian langsung lanjut tidur. Ini salah, karena sesuai dengan hadis Rasulullah dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Karena Rasulullah itu ada juga diriwayatkan di hadis, jarak antara azan dengan Rasulullah tidak makan itu, beliau selalu mengaji sekitar 50 ayat. Nah, ulama menghitung sekitar 10 menit. Makanya di Indonesia ada istilah imsak, nah itu jaraknya 10 menit sebelum azan. Nah, kesalahannya yang ketiga, orang menganggap bahwa imsak itu waktu untuk menahan, artinya tidak boleh lagi makan setelahnya. Ini yang salah. Karena Rasulullah sendiri itu kenapa beliau tidak makan, supaya ketika beliau sholat itu tidak memberatkan. Jadi sebaiknya ada jeda sebelum azan. Jadi waktu untuk menahan itu pada saat azan subuh. Kedua, jangan menunda waktu berbuka. Jadi kebalikan dari tadi, jadi kalau sahur kita dianjurkan untuk diakhirkan, nah untuk waktu berbuka kita dianjurkan untuk mempercepat. Jadi jangan salah persepsi, jadi jangan misalnya belum biasa langsung mau cepat-cepat buka, ya bukan seperti itu, tapi tetap waktu untuk berbuka itu patokannya azan maghrib, karena di masing-masing wilayah itu kan beda-beda waktu azannya. Nah, kalau tidak menemui azan maghrib, minimal terlihat jelas benang putih atau benang hitamnya, artinya mataharinya sudah terbenam. Dalam sebuah riwayat hadis, Nabi Muhammad menyerukan umatnya untuk segera berbuka bila telah tiba waktunya. Jadi ketika sudah azan, jangan lagi ada kegiatan lain selain berbuka. Nah, kesalahan nanti saya jelaskan kesalahan ketika kita berbuka. Nah, ketiga, tidak sengaja makan dan minum. Nah, bagi orang yang berpuasa, makan dan minum ini secara tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Namun makan dan minum secara sengaja atau pura-pura melakukan dengan tidak sengaja, ini hal yang membatalkan puasa. Misalnya kebiasaannya kemarin mungkin selalu makan siang, misalnya di awal-awal puasa mungkin kebablasan di situ, mungkin lupa, tidak sengaja makan, itu tidak membatalkan puasa. Asal jangan sampai sudah makan langsung saya lupa karena sudah makan, dia lanjut minum karena mungkin sudah makan dia lupa minum, itu tidak boleh. Jadi ketika kita mengingat pada saat makan, kita ingat kita berpuasa, itu langsung dihentikan di situ, dan insya Allah puasanya bisa dilanjutkan. Kemudian keempat, muntah. Banyak mengatakan bahwa muntah membatalkan puasa. Hal ini ternyata benar, tapi muntah yang dilakukan dengan tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Contoh misalnya ketika misalnya wanita sedang mengandung, itu kan biasa mual-mual atau apa. Ketika tidak disengaja muntah, dia mencoba untuk menahan tapi tidak bisa menahannya, tidak sengaja, itu tidak membatalkan. Karena ada yang sengaja muntah, misalnya sengaja memasukkan tangannya ke dalam mulut misalnya, atau sengaja menonton film-film yang bisa memancing untuk muntah, itu yang tidak boleh. Kelima, mandi di siang hari. Mandi pada siang hari bukan merupakan pantangan. Setiap orang yang berpuasa diizinkan untuk melakukan hal ini, kecuali berenang. Jadi dikhawatirkan, kenapa berenang? Karena dikhawatirkan ketika kita berenang ada tidak sengaja nanti masuk air ke dalam mulut, itu yang bisa membatalkan. Tapi kalau sekedar mandi itu dibolehkan.
seperti dengan hadis, aku melihat Nabi Muhammad SAW di suatu lembah yang mana beliau mengguyurkan air kepalanya beliau dalam keadaan beliau sedang berpuasa karena dahaga atau panas. Jadi kondisi di Makkah waktu itu kan padang pasir, kondisinya panas, kemudian tidak seperti kita di sini yang iklimnya mungkin ada dingin. Nah, di situ beliau mengguyurkan atau menyiram kepalanya dengan air. Ada juga dihadwarkan kepada hadis Umar bin Khattab, karena kondisinya panas, beliau membasahi bajunya kemudian memakainya. Sama kalau kita misalnya kondisinya di zaman sekarang, misalnya kita pakai AC, karena panas kita pakai AC itu dibolehkan. Kemudian keenam, berhubungan seksual. Jadi khusus untuk suami istri. Nah, ini hukumnya menjadi haram pada saat sedang menjalani puasa. Untuk apabila sengaja melakukan hal tersebut, maka diwajibkan untuk diganti dengan 2 bulan secara berturut-turut berpuasa. Nah, apabila tidak mampu, diwajibkan untuk memberikan makan 60 orang miskin. Nah, dengan catatan tetap diqada. Jadi setelah memberikan makan 60 orang miskin, tetap di hari yang lain di bulan suci Ramadan itu harus diganti puasanya. Kemudian 7, menstruasi, ibu hamil dan melahirkan. Jadi perempuan pada periode menstruasi atau haid bebas dari kewajiban berpuasa, dengan catatan bahwa tetap harus diqada, diganti puasanya nanti. Karena ada juga berpahaman bahwa hanya membayar fidyah saja, tidak wajib qada, itu yang salah. Jadi tetap bayar fidyah kemudian diqada, diganti puasanya. Nah, ini menjadi, mungkin ada teman-teman yang di sini yang perempuan yang biasanya mungkin mengabaikan hal ini, ya itu jangan Nah, karena setiap perempuan pasti yang pada umumnya itu akan mengalami menstruasi setiap bulannya. Ya, ini kalau teman-teman tumpuk, misalnya lupa menggantikan tahun lalu, bertumpuk lagi, misalnya 6 hari tahun lalu, belum lagi tahun lalunya lagi 12 hari, itu teman-teman harus ganti. Jadi kalau tidak mau, kalau Aisyah radhiyallahu anha itu biasanya menggantinya pada saat 1 bulan sebelum Ramadan, jadi untuk latihan masuk ke bulan suci Ramadan. Tapi kalau teman-teman masih panas-panasnya puasa, ini sebaiknya diganti pada saat Syawal. Nah, oke, lanjut 8, mencicipi makanan. Jadi untuknya khususnya ke kaum ibu-ibu atau teman-teman perempuan yang mungkin ingin menyediakan hidangan berbuka puasa, itu tidak mengapa jika hanya sekedar mencicipi. Nah, mencicipi bukan memakan. Mencicipi itu hanya sekedar batasnya di lidah. Jadi karena kalau masuk di tenggorokan tidak bisa dirasa. Jadi kalau kita makan itu yang rasanya ketika hanya ada di dalam mulut. Ya, kita tahu itu asin, manis atau apa, itu hanya sekedar sini. Jadi setelah ditahu rasanya, itu dimuntahkan kembali. Jangan ditelan seperti itu. Kemudian 9, suntik atau memakai fixed inhaler yang penghirup. Untuk suntik ini sudah jelas, MUI sudah memberikan fatwanya untuk kayak misalnya vaksin atau apa, itu berangkat dari sini, termasuk suntik, itu tidak membatalkan puasa. Seorang yang menyatakan masih mampu berpuasa dalam kondisinya dapat melanjutkan puasanya. Jadi misalnya dalam keadaan sakit, misalnya disuntik, tapi dia merasa saya masih bisa lanjut puasaku, itu tidak apa-apa. Termasuk memakai inhaler, fixed inhaler, jadi tujuannya untuk melegakan tenggorokan misalnya atau apa dalam keadaan sakit, itu tidak mengapa. 10, mengambil darah atau mendonorkan darah. Jadi donor darah dapat untuk diagnostik tidak membatalkan puasa. Namun bila darah yang diambil cukup banyak, dan ini yang tadi mensolimi diri sendiri, artinya ketika darah diambil banyak, itu bisa membuat kita misalnya tubuhnya lemas atau apa, itu yang tidak dibolehkan. Makanya dianjurkan tadi kayak misalnya suntik, vaksin, donor itu dianjurkan setelah berbuka puasa. Dan pada umumnya kami temui itu di masjid-masjid di Makassar, donor darah itu yang mendatangi masjid biasanya setelah tarawih. 11, lupa mandi wajib atau mandi junub. Dan dalam keadaan junub, bisa dalam konteks selesai berhubungan seksual maupun mimpi basah. Makanya ketika dia dalam keadaan tidak suci, maka mandi wajib boleh dilakukan setelah selesai makan sahur atau pagi hari bila terlewat waktu sahur. Bahkan Rasulullah pernah dalam kondisi
tertidur, dalam keadaan junub tertidur, nanti bangunnya setelah pada saat fajar, beliau langsung mandi wajib setelah itu dan melanjutkan puasanya, jadi tidak membatalkan puasa. Kecuali misalnya junub dalam keadaan berpuasa, misalnya di siang hari sengaja atau seterusnya, itu membatalkan puasa. Ke-12, bersiwak atau menggosok gigi. Ya, mungkin pertanyaan paling umum ini, apakah batal menggosok gigi? Yang batal itu kalau kita menggosok gigi pakai es buah, itu yang batal. Tapi kalau misalnya pakai odol itu tidak. Karena bersiwak sendiri, bersiwak itu kayu yang sunnah apa, Rasulullah ada hadisnya bahwa jika bersiwak itu tidak memberatkan umatku, maka diwajibkan kita untuk bersiwak setiap ingin sholat. Nah, kalau yang sekarang itu dikenal dengan gosok gigi. Sama, bersiwak pun ada rasanya kayak pedis gitu, kayak mentol, sama kayak gosok gigi. Jadi ini tidak mengapa, tidak diperbolehkan baik dalam kondisi kering bersiwak atau dalam kondisi basah atau menggosok gigi pakai odol. Sama halnya seperti kita berwudu, itu jadi dibolehkan untuk berkumur-kumur selama tidak masuk di dalam. Nah, cuma kan biasa kalau kita selesai gosok gigi biasa masih ada pedis-pedisnya di pinggir-pinggir, itu tidak masalah, itu cukup di meludah mungkin atau apa. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa tidak mengapa jika tertelan, karena tidak ditemukan hadisnya bahwa setelah Rasulullah bersiwak di bulan puasa itu meludah terus, tidak ditemukan hadisnya. Berarti bisa saja tidak mengapa saja bila tidak sengaja tertelan misalnya. Nah, cuma dianjurkan jangan terlalu sering menggosok gigi. Mungkin misalnya pagi saja sudah, itu nanti setelah berbuka lagi baru gosok gigi lagi. 13, merokok saat puasa. Ini juga yang hal-hal yang mungkin dianggap remeh atau tidak dianggap serius bagi teman-teman yang perokok misalnya, karena menganggap bahwa rokok itu bukan makanan. Nah, ini yang salah. Jadi meski tidak membuat kenyang, merokok membatalkan puasa. Asap rokok merupakan bisa masuk ke dalam lambung sehingga dianggap membatalkan puasa. 14, hilang akal. Jadi ini kalau teman-teman ingin dibebaskan kewajiban untuk berpuasa, nah, gila dulu. Jadi kalau teman-teman sudah merasa gila, nah itu teman-teman sudah tidak wajib untuk berpuasa. Jadi salah satu syarat orang wajib puasa adalah memiliki akal. Sehingga jika orang memiliki kehilangan akal atau gila, atau misalnya menderita epilepsi, epilepsi itu kayak mati-mati ayam lah istilahnya, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Jika seorang memiliki gangguan kejiwaan secara tiba-tiba, misalnya pada saat puasa tiba-tiba terkena itu, bisa saja kan bikin gangguan jiwa pada saat puasa itu, maka dianggap bahwa puasanya batal. 15, murtad atau keluar dari agama Islam. Jadi seorang yang paginya berpuasa dalam keadaan Islam, tiba-tiba mungkin ada ajakan atau apa pengaruh dari luar, siangnya atau sorenya keluar dari Islam, murtad, itu maka puasanya dianggap batal. 16, tidak berkata keji atau berbuat maksiat. Jadi salah satu hikmah bulan puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tidak hanya menahan hubungan suami istri, tapi juga menahan perbuatan menghindari kita dari perbuatan maksiat, menggibah, kemudian melihat hal-hal yang tidak dibolehkan misalnya. Makanya dianjurkan kita kurang-kurangi untuk zaman sekarang ya, misalnya kita main HP misalnya atau nonton TV, karena kita secara tegasnya mau tidak mau kita pasti akan melihat hal-hal yang tidak dibolehkan itu, makanya kita dihindari. Bagusnya kita isi dengan mengaji misalnya. Makanya ada hadisnya lebih baik tidurnya orang berpuasa itu ibadah, karena hal-hal itu kita mungkin menghindari hal tersebut, tapi jangan juga kelewatan tidurnya. Nah, seorang menjalani waktu puasa dilarang berkata keji atau kotor. Mereka juga tidak dibolehkan berbohong, bertengkar, atau melakukan perbuatan maksiat. Jadi kita dilarang, misalnya ada yang pancing kita untuk bertengkar. Nah, ini ada hadisnya. Apabila kalian di hari puasa, kalian janganlah berkata keji dan mengumpat atau mengata-katai orang lain. Apabila ada yang mencela kalian atau misalnya mengganggu kita, mengata-katai kita misalnya, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Artinya kita dianjurkan untuk menghindari, menahan emosi dan seterusnya. Ini biasanya di jam-jam misalnya kayak macet atau apa, itu gampang sekali muncul emosi di situ. Nah, itu yang kalau kita hikmahnya puasanya betul-betul berpuasa, itu harusnya tidak terjadi hal-hal seperti itu. 17, berbukalah dengan yang manis. Nah, ini salah satu, ini bukan hadis teman-teman, ini slogan iklan sirup.
Jadi berbukalah dengan manis. Nah, cuma memang Rasulullah itu selalu berbuka dengan kurma. Kurma itu identik dengan manis. Makanya adalah slogan seperti ini. Jadi apabila kalian berbuka, maka berbukalah dengan kurma. Apabila dia tidak mendapatkannya, maka berbukalah dengan air karena itu bersih. Jadi sunnahnya Rasulullah itu kalau bukan kurma, beliau hanya berbuka dengan air putih. Cuma yang ya ini kesalahannya kita di sini biasanya dihantam langsung nasi, atau kalau bukan es buah ada lagi pasangannya pisang hijau atau gorengan, diantar semua. Ini yang salah teman-teman, karena kita seharian itu berpuasa jangan sampai perut kita kaget. Makanya tidak sedikit itu, saya beberapa kali mungkin pernah kemarin coba langsung makan banyak, itu ketika sholat tuh sakit perut. Bisa teman-teman coba misalnya, ini juga saya rasa pernah saya menyesal ketika membatalkan puasa. Seharian itu kan ada tetangga yang sedang meninggal, jadi saya urusi sampai sore, bahkan sorenya dimakamkan, itu panas sekali, akhirnya saya membatalkan. Nah ketika saya minum 1 gelas saja itu kayak kenyang sekali saya rasa. Ini sih saya masalah kenapa saya batalkan padahal tinggal sedikit lagi berbuka. Nah itu bukti kekuasaannya Allah. Nah kita berbuka dengan air putih saja itu kita sudah kenyang. Makanya sayang kalau teman-teman di umur yang sekarang masih ada yang bolong-bolong puasanya. 18. Doa berbuka puasa. Nah, ini hadis yang sahih. Bahkan banyak ulama yang mengatakan bahwa doif itu yang doa Allahumma lakasuntu wabikamantu dan seterusnya. Hadisnya yang sahih ini, apabila Rasulullah SAW berbuka, beliau berkata, telah hilang rasa dahaga dan telah basah urat-urat dan telah tetap pahala insyaallah. Nah ini yang salah, kesalahan kita mungkin, wallahu alam bisawab. Jadi saya berdasarkan pendapat ulama, banyak yang mengatakan bahwa hadisnya doif yang Allahumma lakasuntu wabikamantu dan seterusnya. Jadi Rasulullah ketika berbuka, beliau minum atau makan kurma dulu, diawali dengan bismillah, kemudian makan atau minum dulu, lalu membaca doa yang ini, sabatas sama wa batalati urub wa sabatal ajruh insyaallah. Itu yang hadisnya sahih. 19. Tidak sholat witir. Nah ini juga anak-anak biasa ini, hanya mengikuti imamnya tarawih saja, setelah itu pulang. Nah, baik kalau dia taruh witir di rumah, kalau tidak, nah, itu yang salah. Jadi sesungguhnya barang siapa yang sholat bersama dengan imam sampai selesai, maka dituliskan baginya sholat semalam suntuk. Jadi seharian penuh, mulai dari malam sampai pagi itu kita dicatat sebagai sedang melaksanakan sholat. Jadi ini yang bahkan kalau 30 hari kita rutinkan sholat tarawih sambil witir mengikuti imam, itu kita 30 hari sholat non-stop semalam suntuk. Ini syarat teman-teman tidak melewatkan hal seperti ini. Kemudian terkait dengan witir itu tidak boleh ada 2 kali dalam sehari. Misalnya kita sudah tarawih, kita tutup dengan witir, kemudian kita bangun untuk salat tahajud misalnya, itu tidak boleh lagi ditutup dengan witir. Itu sama dengan 2 kali witir, itu tidak boleh. Nah kesalahannya juga ada yang berperanggapan bahwa salat witir ini adalah salat penutup, artinya tidak boleh ada lagi salat setelahnya. Itu yang salah. Nah, ketika kita sembahyang salat witir setelah tarawih, itu masih bisa kita melaksanakan ibadah lain setelahnya. Yang penting tidak ditutup lagi dengan witir. Itu yang benarnya. Oke. Mungkin itu materi dari saya terkait dengan hal-hal apa saja yang kita dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam bulan suci Ramadan. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti saya kembalikan dulu ke saudara moderator. Baik,